Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosi Andrani Putri, perwakilan kelompok kode etik 11B, selaku moderator di sini yang akan memandu jalannya presentasi. Topik yang akan kita bahas kali ini sesuai dengan tugas yang diberikan oleh dosen kita, Ibu Lutfi, yaitu mengenai pasal-pasal dalam kode etik psikologi, khususnya pasal 68 sampai dengan pasal 80 beserta contoh kasus dan analisisnya. Sebelumnya, saya akan membacakan anggota kelompok kami. Yang pertama, yaitu Velia Maharani, yang kedua Denada Pradela, yang ketiga Puja Astuti Sambas, dan yang keempat saya sendiri Rosi Andrani Putri. Selanjutnya langsung saja masuk pada materi pasal 68 sampai dengan pasal 70 yang akan dipaparkan oleh Velia Maharani. Baik, di sini saya akan menjelaskan bab 12 intervensi pasal 68. Intervensi adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana berdasar hasil asesmen untuk mengubah keadaan seseorang, kelompok orang, atau masyarakat yang menuju kepada perbaikan atau mencegah memburuknya suatu keadaan atau sebagai usaha preventif maupun kuratif. Intervensi dalam bidang psikologi dapat berbentuk intervensi individual, intervensi kelompok, intervensi komunitas, intervensi organisasi maupun sistem. Metode yang digunakan dalam intervensi dapat berbentuk psikoedukasi, konseling, dan terapi. Psikoedukasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan atau keterampilan sebagai usaha pencegahan dari munculnya dan atau meluasnya gangguan psikologis di suatu kelompok, komunitas, atau masyarakat, serta kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman bagi lingkungan, terutama keluarga, tentang gangguan yang dialami seseorang setelah menjalani psikoterapi. Psikoedukasi dapat berbentuk pelatihan dan tanpa pelatihan. Konseling psikologi adalah kegiatan yang dilakukan untuk membantu mengatasi masalah baik sosial personal, pendidikan, atau pekerjaan yang berfokus pada pengembangan potensi positif yang dimiliki klien. Istilah untuk subjek yang mendapatkan layanan konseling psikologi adalah klien. Terapi psikologi adalah kegiatan dilakukan untuk penyembuhan dari gangguan psikologis atau masalah kepribadian dengan menggunakan prosedur baku berdasar teori yang relevan dengan ilmu psikoterapi. Istilah untuk subjek yang mendapat layanan terapi psikologi adalah klien. Contoh kasus dan analisis pasal 68 dasar intervensi. Analisis kasus. Pada kasus di atas, maka pendekatan yang digunakan yaitu menggunakan teknik dengan pendekatan psikoanalisa. Dengan menggunakan pendekatan psikoanalisis sangat efektif dapat membantu seorang klien gadis remaja untuk dapat kita ketahui apa yang menjadi penyebab gadis remaja tersebut merasa takut, cemas, dan tidak nyaman ketika melihat atau berada di dekat laut. Kemudian setelah diketahui penyebab dari rasa traumanya tersebut, maka pendekatan psikoanalisis ini dapat dikatakan berhasil untuk mengurangi trauma yang dialami oleh gadis remaja tersebut, sehingga rasa takut, cemas, dan tidak nyaman ketika melihat atau berada di dekat laut perlahan mulai berkurang dan menghilang. Untuk kasus seorang gadis remaja datang ke rumah sakit untuk menemui seorang psikolog untuk berkonsultasi mengenai rasa trauma masa kecil yang beliau alami, yaitu beliau sangat takut ketika melihat laut karena beliau adalah salah satu korban dari bencana alam yaitu tsunami. Karena rasa traumanya tidak kunjung hilang, maka beliau memutuskan untuk pergi
menemui seorang psikolog untuk bisa mendiskusikan dan mengobati rasa trauma yang beliau alami. Bab 13 Psikoedukasi Pasal 69 Batasan Umum. Pasal 69 Batasan Umum. Psikoedukasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan atau keterampilan sebagai usaha pencegahan dari munculnya dan atau meluasnya gangguan psikologis di suatu kelompok, komunitas, atau masyarakat. Meningkatkan pemahaman bagi lingkungan, terutama keluarga, tentang gangguan yang dialami seseorang setelah menjalani psikoterapi. Psikoedukasi dapat berbentuk pelatihan dan tanpa pelatihan. Contoh kasus dan analisis pasal 69 Batasan Umum. Contoh kasusnya, terdapat salah satu warga di desa X yang mengalami trauma kekerasan seksual yang pernah dialaminya yang dilakukan oleh salah satu tetangganya sendiri saat ia masih kecil. Ia baru menyadari bahwa kekerasan seksual yang dialami waktu kecil mempunyai efek yang begitu besar dalam hidupnya. Sampai sekarang, menurut beliau sangat tidak mudah hidup dengan trauma itu dan tidak mudah untuk pulih. Butuh waktu dan mungkin tidak akan pernah pulih sampai pada akhirnya karena menurut beliau sungguh sangat mengganggu pikirannya dan menimbulkan berbagai macam kecemasan, akhirnya ia memutuskan untuk berkonsultasi menemui seorang tenaga profesional yaitu psikolog. Analisis kasus. Dari kasus di atas, bahwa beliau mengalami post-traumatic stress disorder atau gangguan stres pasca trauma. Hal itu bisa merusak konsep diri, mengganggu kualitas hubungan, menimbulkan masalah emosional sampai mengganggu kapasitas berpikir, dan untuk pulih dari hal tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama. Tapi perilaku kognitif merupakan salah satu pengobatan yang paling efektif untuk mengatasi PTSD. Tujuan dari terapi ini yaitu mengubah pola pikir dan perilaku negatif akibat trauma. Yang kedua yaitu terapi keluarga dapat sangat membantu anggota keluarga memahami kondisi PTSD. Perawatan ini juga bisa membantu keluarga pengidap untuk mempelajari cara mendukung individu yang mengalami PTSD dan meningkatkan komunikasi dalam keluarga. Dalam kasus trauma kekerasan seksual, tidak hanya korban dan keluarga yang diberikan konseling, tetapi warga sekitar tempat tinggal korbanlah yang harus diberikan psikoedukasi. Psikoedukasi dilakukan kepada seluruh warga tersebut. Hal itu dilakukan agar dapat membuat pasien tersebut perlahan-lahan akan kembali pulih. Psikoedukasi dilakukan dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada keluarga untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam merawat anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa. Pasal 70 Pelatihan dan tanpa pelatihan. 1. Pelatihan. Pelatihan telah diuraikan secara rinci pada buku Kode Etik ini bab 8 tentang pendidikan dan pelatihan. 2. Tanpa pelatihan dapat dilakukan secara langsung dalam bentuk ceramah dan pemberian penjelasan secara lisan. Tidak langsung dalam bentuk penyebarluasan leaflet, pamflet, iklan layanan masyarakat, ataupun bentuk lain yang memberikan edukasi tentang suatu isu dan atau masalah yang sedang berkembang di masyarakat. Psikoedukasi tanpa pelatihan dapat dilakukan oleh psikolog dan atau ilmuwan psikolog yang memahami metode psikoedukasi maupun masalah yang ada dalam suatu komunitas dan atau masyarakat. Tahapan psikoedukasi tanpa pelatihan yang harus dilakukan meliputi asesmen, perancangan program, implementasi program, monitoring, dan evaluasi program. Psikolog dan atau ilmuwan psikolog dalam melakukan psikoedukasi non-training harus sesuai kaidah ilmiah serta bukti empiris yang ada dan berdasarkan hasil
asesmen yang dilakukan. Intervensi psikoedukasi non-training dihentikan jika berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi menunjukkan telah terjadi perubahan positif ke arah kesejahteraan masyarakat yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika terjadi dampak negatif sebagai akibat dari perlakuan tersebut, pelaksana psikoedukasi non-training berkewajiban untuk mengembalikan ke keadaan semula. Contoh kasus dan analisis. Contoh kasus seorang psikolog klinis yang bekerja dalam sebuah proyek yang tentunya bekerja sama dengan komunitas yang terdiri dari beragam susunan masyarakat termasuk kelompok masyarakat adat. Proyek tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kesehatan mental dan melakukan psikoedukasi untuk membantu masyarakat menghadapi kecemasan selama pandemi COVID-19 dan memberikan informasi yang komprehensif tentang kesehatan mental. Karena di lingkungan tersebut masih banyak masyarakat yang tidak peduli akan kesehatan mental di sekitarnya. Analisis kasus. Analisis dari kasus tersebut yaitu individu membutuhkan penanganan yang tepat yaitu psikoterapi agar permasalahan yang dihadapi tidak mengarah pada gangguan kejiwaan yang lebih berat. Untuk tahapan psikoedukasi tanpa pelatihan yang harus asesmen, perancangan program, implementasi program, monitoring, dan evaluasi program. Selanjutnya, pasal 71 sampai dengan pasal 73 akan dipaparkan oleh Widya Astuti Sambas. Baik, kita masuk pada bab 14 yaitu konseling psikologi dan terapi psikologi. Pasal 71 yaitu batasan umum. Yang pertama, konseling psikologi adalah kegiatan yang dilakukan untuk membantu mengatasi masalah psikologis yang berfokus pada aktivitas preventif dan pengembangan potensi positif yang dimiliki dengan menggunakan prosedur berdasarkan teori yang relevan. Istilah untuk subjek yang menjalani layanan konseling psikologi adalah klien. Konseling psikologi dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah pendidikan, perkembangan manusia, atau pekerjaan baik secara individual maupun kelompok. Orang yang menjalankan konseling psikologi disebut konselor. Yang kedua, terapi psikologi adalah kegiatan yang dilakukan untuk penyembuhan dari gangguan psikologis atau masalah kepribadian dengan menggunakan prosedur baku berdasarkan teori yang relevan dengan ilmu psikoterapi. Istilah untuk subjek yang menjalani layanan terapi psikologi adalah klien. Terapi psikologi disebut psikoterapi. Terapi psikologi dapat dilakukan secara individu maupun kelompok. Orang yang menjalankan terapi psikologi disebut psikoterapis. Baik, kita masuk pada contoh kasusnya. Seorang psikolog menerima klien yang membutuhkan terapi psikologi untuk mengatasi trauma akibat pelecehan seksual masa kecil. Psikolog tersebut memiliki pelatihan dalam terapi kognitif perilaku, namun tidak memiliki keahlian khusus dalam terapi trauma. Dalam situasi ini, psikolog harus mengakui batas kompetensinya dan merujuk klien kepada psikolog yang memiliki keahlian khusus dalam terapi trauma. Analisis kasusnya, analisis dalam kasus ini adalah psikolog menunjukkan kesadaran akan batasan kompetensi diri dengan mengakui keterbatasan dalam menangani kasus trauma akibat pelecehan seksual sesuai dengan prinsip pasal 71 dengan melakukan rujukan kepada profesional yang lebih berkualifikasi. Psikolog memprioritaskan kesejahteraan klien dan menjaga integritas profesional, memastikan bahwa klien menerima bantuan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Langkah-langkah ini mencerminkan komitmen terhadap standar etika dan praktik yang bertanggung jawab dalam bidang konseling dan terapi psikologi. Berikutnya masuk pada pasal 72 yaitu kualifikasi konselor dan psikoterapis. 1.
Konselor atau psikoterapis adalah seorang yang memiliki kompetensi dan kualifikasi untuk menjalankan konseling psikologi atau terapi psikologi yang akan dilaksanakan secara mandiri atau masih dalam supervisi 120 Kode Etik Psikologi Indonesia Juni 2010 untuk melaksanakannya sesuai dengan kaidah pelaksanaan konseling psikologi atau psikoterapi tersebut. B. Mengutamakan dasar-dasar profesional. C. Memberikan layanan konseling atau terapi pada semua pihak yang membutuhkan. D. Mampu bertanggung jawab untuk menghindari dampak buruk akibat proses konseling atau terapi yang dilaksanakannya terhadap klien. 2. Yang dimaksud dengan sikap profesional adalah senantiasa mengandalkan pada pengetahuan yang bersifat ilmiah dan bukti-bukti empiris tentang keberhasilan suatu konseling atau terapi. B. Bertanggung jawab dalam pelaksanaannya. C. Senantiasa mempertahankan dan meningkatkan derajat kompetensinya dalam menjalankan praktek psikologi. Contoh kasusnya, seorang dengan latar belakang dalam bidang bisnis memutuskan untuk membuka praktik psikologi. Setelah mengikuti beberapa workshop atau kursus singkat yang tidak memiliki akreditasi resmi, pebisnis tersebut tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang etika, prinsip dasar psikologi, atau teknik terapi yang dibutuhkan untuk memberikan layanan konseling atau psikoterapi yang berkualitas. Tindakan ini tidak hanya dapat membahayakan kesejahteraan klien dengan memberikan layanan yang tidak sesuai standar, tetapi juga dapat merusak reputasi profesi psikologi secara keseluruhan. Analisis kasusnya yaitu menggambarkan konsekuensi potensial dari pelanggaran pasal tersebut, yaitu memberikan layanan konseling atau terapi psikologi oleh individu yang tidak memiliki kualifikasi atau lisensi yang sesuai. Dampaknya bisa berupa risiko terhadap kesejahteraan klien dan penurunan integritas profesi psikologi secara umum. Kasus ini juga menyoroti pentingnya pelatihan formal dan pendidikan yang memadai dalam praktek konseling dan terapi psikologi. Dengan memahami etika, prinsip dasar psikologi, dan teknik terapi yang tepat, psikolog dapat memberikan layanan yang berkualitas dan memenuhi kebutuhan klien dengan lebih efektif. Oleh karena itu, kasus ini menegaskan pentingnya mematuhi standar kualifikasi dan lisensi yang ditetapkan oleh HIMPSI dan badan regulasi lainnya untuk melindungi kepentingan klien dan menjaga integritas profesi psikologi. Pasal 73 yaitu informed consent dalam konseling dan terapi. Yang pertama, konselor psikoterapis wajib menghargai hak pengguna layanan psikologi untuk melibatkan diri atau tidak melibatkan diri dalam proses konseling psikologi atau psikoterapi sesuai dengan azas kesediaan. Oleh karena itu, sebelum konseling atau psikoterapi dilaksanakan, konselor atau psikoterapis perlu mendapatkan persetujuan tertulis atau informed consent dari orang yang menjalani layanan psikologis. Persetujuan tertulis ditandatangani oleh klien setelah mendapatkan informasi yang perlu diketahui terlebih dahulu. Yang kedua, isi dari informed consent dapat bervariasi tergantung pada jenis tindakan konseling psikologi atau terapi psikologi yang akan dilaksanakan, tetapi secara umum menunjukkan bahwa orang yang menjalankan yang akan menandatangani informed consent tersebut memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai kemampuan untuk menyatakan persetujuan. Yang kedua, telah diberikan informasi yang signifikan mengenai prosedur konseling psikologi dan terapis. Yang persetujuan dinyatakan secara bebas dan tidak dipengaruhi dalam pernyataan persetujuannya. Yang ketiga, informed consent didokumentasikan sesuai prosedur yang tetap. Hal-hal yang perlu diinformasikan sebelum persetujuan konseling atau terapis ditandatangani oleh orang yang akan menjalani konseling psikologi atau
psikoterapi adalah sebagai berikut. Yang pertama, proses konseling psikologi atau psikoterapi. Yang kedua, tujuan yang akan dicapai. Yang ketiga, biaya. Yang keempat, keterlibatan pihak ketiga jika diperlukan. Yang kelima, batasan kerahasiaan. Yang keenam, memberikan kesempatan pada orang yang akan menjalani konseling atau terapi untuk mendiskusikannya sejak awal. Yang keempat, hal-hal berkaitan dengan sifat konseling, psikologi atau psikoterapi seperti kemungkinan adanya sifat tertentu yang dapat berkembang dari proses konseling atau terapi. Resiko yang potensial muncul, psikoterapi lain sebagai alternatif, dan kerelaan untuk berpartisipasi dalam proses konseling, psikologi, atau psikoterapi. Yang kelima, jika konselor atau terapis masih dalam pelatihan dan di bawah supervisif, hal ini perlu diberitahukan kepada orang yang akan menjalankan konseling, dan hal ini harus menjadi bagian dari prosedur informed consent. Berikut kita masuk pada contoh kasusnya. Seorang psikolog memulai terapi dengan seorang klien yang sedang mengalami depresi berat. Sebelum memulai terapi, psikolog memberikan penjelasan singkat kepada klien tentang proses terapi dan tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Namun, psikolog tidak memberikan informasi yang memadai tentang resiko-resiko yang terkait dengan terapi, seperti potensi efek samping dari penggunaan obat-obatan atau intensitas emosi yang mungkin dialami selama proses terapi. Selama terapi berlangsung, klien mengalami kebingungan dan kecemasan yang lebih besar dari yang diharapkan, terutama karena mereka tidak sepenuhnya memahami kemungkinan konsekuensi dan tantangan yang terlibat dalam proses terapi. Hal ini menimbulkan ketidakpercayaan klien terhadap psikolog dan terapi itu sendiri. Berikut adalah contoh analisis kasus tersebut. Dalam analisis kasus ini, pelanggaran pasal 73 terjadi karena kurangnya informasi yang memadai yang diberikan kepada klien sebelum memulai terapi, yang dapat mengakibatkan kesulitan bagi klien untuk memberikan persetujuan yang sepenuhnya berdasarkan pemahaman yang komprehensif. Dampaknya adalah penurunan efektivitas terapi dan potensi kerusakan hubungan antara klien dan psikolog. Oleh karena itu, kasus ini menyoroti pentingnya memberikan informasi yang jelas dan komprehensif kepada klien sebelum memulai terapi sesuai dengan prinsip informed consent yang diterapkan dalam pasal 73. Sekian bagian saya, selanjutnya pasal 74 sampai dengan pasal 76 akan dipaparkan oleh Rosi Andriani Putri. Baik, untuk pasal 74 mengenai konseling psikologi atau psikoterapi yang melibatkan pasangan atau keluarga. Bunyi pasalnya, ketika psikolog memberikan jasa konseling psikologi atau psikoterapi pada beberapa orang yang memiliki hubungan keluarga atau pasangan, misalnya suami istri atau orang tua dan anak, maka perlu diperhatikan beberapa prinsip dan klarifikasi mengenai hal-hal berikut. Yang pertama, siapa yang menjadi pengguna layanan psikologi tersebut, peran dan hubungan psikolog bagi masing-masing orang yang terlibat dan atau dilibatkan dalam proses terapi. Yang kedua, kemungkinan penggunaan layanan dan informasi yang diperoleh dari masing-masing orang atau keluarga yang terlibat dalam proses terapi dengan memperhatikan asas kerahasiaan. Yang ketiga, jika secara jelas psikolog harus bertindak dalam peran yang bertentangan, misal sebagai terapis keluarga dan kemudian menjadi saksi untuk salah satu pihak dalam kasus perceraian, psikolog perlu mengambil langkah dalam menjelaskan atau memodifikasi atau menarik diri dari peran-peran yang ada secara tepat. Contoh kasusnya, A adalah seorang psikolog. Ayahnya mengidap skizofrenia, lalu ayahnya dibawa oleh ibu ke biro psikologi si A. Hal ini karena ibunya percaya dan ia berharap ditangani sendiri oleh anaknya agar bisa pulih kembali. Lalu setelah dibawa ke si A,
Untuk menenangkan hati seorang ibu, psikolog A mengatakan bahwa ayahnya tidak sampai ke tahap sakit jiwa. Kemudian si ayah diberi terapis dan layanan dari pengalaman yang dia dapat, serta memberikan obat-obatan untuk mengatasi penyakit yang ayahnya derita dengan sekuat tenaga tanpa bantuan ahli psikologi lainnya. Tetapi setelah lama menjalankan pengobatan sampai sembuh kembali, ternyata hasil yang dilakukan psikolog A tidak valid karena dia melakukan pelayanan hanya berdasarkan hubungan dan pengalaman. Dalam kasus tersebut, maka bisa dikatakan bahwa A melakukan pelanggaran kode etik di mana A yang seorang psikolog telah memberikan informasi kepada klien dengan informasi yang subjektif karena hanya suatu hubungan kekeluargaan dan dalam penanganannya si psikolog A ini telah melenceng dari ranahnya sebagai seorang psikolog yang seharusnya si klien ini sudah dilayani oleh dokter jiwa. Selanjutnya, pasal 75 mengenai konseling kelompok dan terapi kelompok. Bunyi pasalnya, ketika psikolog memberikan konseling psikologi atau psikoterapi pada beberapa orang dalam satu kelompok, psikolog harus mempertimbangkan kondisi klien dalam kaitannya dengan konseling atau terapi kelompok yang akan dilaksanakan, menjelaskan peran dan tanggung jawab semua pihak serta batasan kerahasiaannya. Contoh kasusnya, sebuah kelompok konseling dibentuk untuk membantu individu yang mengalami kecemasan sosial. Nah, kelompok ini terdiri dari 5 peserta yang semuanya memiliki masalah serupa. Seorang psikolog bertanggung jawab sebagai pemimpin kelompok dan memberikan konseling kelompok secara rutin. Dan setiap anggota kelompok diharapkan berpartisipasi aktif dalam sesi konseling. Dalam kasus ini, psikolog harus mempertimbangkan beberapa hal sesuai dengan pasal 75 dalam kode etik psikologi. Pertama, psikolog harus memeriksa kondisi klien secara individual untuk memastikan bahwa mereka cocok untuk konseling kelompok. Misalnya, psikolog dapat mengevaluasi sejauh mana kecemasan sosial mempengaruhi kehidupan sehari-hari setiap anggota kelompok dan apakah mereka ini siap untuk berbagi pengalaman dan mendukung satu sama lain dalam konteks kelompok. Pasal 76 mengenai pemberian konseling psikologi atau psikoterapi bagi yang menjalani konseling psikologi atau psikoterapi sebelumnya. Bunyi pasalnya yaitu psikolog saat memutuskan untuk menawarkan atau memberikan layanan kepada orang yang akan menjalani konseling psikologi atau psikoterapi yang sudah pernah mendapatkan konseling psikologi dari sejawat psikolog lain harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, psikolog tersebut perlu berhati-hati dalam mempertimbangkan keberpihakan kepada kesejahteraan orang yang menjalani proses konseling, serta menghindari potensi konflik dengan psikolog yang sebelumnya telah memberikan layanan yang sama. Yang kedua, psikolog perlu mendiskusikan isu perawatan atau konseling psikologi dan kesejahteraan orang yang menjalani konseling psikologi tersebut dengan pihak lain yang mewakili orang yang menjalani konseling psikologi tersebut. Hal ini bertujuan untuk isu perawatan atau psikoterapi dan kesejahteraan orang yang menjalani psikoterapi dengan pihak lain yang mewakili orang yang menjalani psikoterapi tersebut dalam rangka meminimalkan risiko kebingungan dan konflik. Yang ketiga, jika memungkinkan, psikolog mengkomunikasikan kepada psikolog pemberi layanan praktik sebelumnya, kemudian melanjutkan secara hati-hati serta peka pada isu-isu terapeutik. Untuk contoh kasusnya, seorang psikolog C menerima klien baru. Ia mengetahui bahwa klien tersebut sebelumnya sudah pernah melakukan terapi dengan salah satu psikolog yang ia kenal juga. Klien tersebut datang lengkap dengan riwayat konseling yang pernah dilakukan selama dengan psikolog
yang awal. Akan tetapi, psikolog C ini menghiraukan hal tersebut karena merasa bahwa dirinya adalah psikolog senior dan lebih mengetahui hal-hal apa saja yang sudah dan akan dilakukan tanpa ada diskusi dengan psikolog yang lama. Nah, dalam kasus ini, psikolog C melanggar pasal 76 karena dia merasa bahwa dirinya lebih senior sehingga berani untuk mengambil keputusan sendiri saat melanjutkan konseling si klien tanpa mendiskusikan terlebih dahulu, baik dengan psikolog sebelumnya maupun dengan pihak lain yang mewakili orang yang menjalani konseling tersebut. Kemudian, untuk pasal 77 sampai dengan pasal 80 akan dipaparkan oleh Denada Pradela. Pasal 77, pemberian konseling psikologi atau psikoterapi kepada mereka yang pernah terlibat keintiman atau keakraban seksual. Pertama, psikolog tidak terlibat keintiman atau keakraban seksual dengan orang yang sedang menjalani pelayanan konseling psikologi atau psikoterapi. Kedua, psikolog tidak terlibat dalam keintiman seksual dengan orang yang diketahui memiliki hubungan saudara, keluarga, atau signifikan other dari orang yang akan diberi konseling psikologi atau psikoterapi, dan psikolog juga tidak diperkenankan mengakhiri konseling psikologi atau psikoterapi untuk alasan agar dapat terlibat dalam keintiman atau keakraban dengan keluarga dan atau orang-orang signifikan lainnya. Ketiga, psikolog tidak menerima dan atau memberikan konseling psikologi atau psikoterapi bagi orang yang pernah terlibat keintiman atau keakraban seksual dengannya. Yang keempat, psikolog tidak terlibat keintiman atau keakraban seksual dengan mantan orang yang pernah diberikan konseling psikologi atau psikoterapi, setidaknya 2 tahun dari penghentian dan atau pengakhiran konseling psikologi atau psikoterapi kecuali dalam situasi yang sangat tidak lazim. Ketidaklaziman tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan sebagai hal yang tidak bersifat eksploitasi terhadap faktor-faktor yang relevan, termasuk hal-hal sebagai berikut. Pertama, sejumlah waktu telah berlalu sejak penghentian atau pengakhiran terapi. Kedua, sifat, jangka waktu, dan intensitas terapi. Ketiga, situasi kondisi penghentian atau pengakhiran. Keempat, riwayat pribadi orang yang menjalani terapi. Kelima, status mental klien pada saat ini. Keenam, kemungkinan yang lebih buruk pada klien. 7, adanya kecerobohan pertanyaan atau tindakan psikolog selama berjalannya terapi yang mengundang kemungkinan terjadinya hubungan romantik atau seksual dengan orang yang sedang menjalani terapi. Contoh kasus, seorang psikolog muda asal Amerika melakukan terapi psikologis yang tidak biasa. SW melepas pakaiannya satu persatu ketika konseling dan meyakinkan bahwa tindakannya dapat mencairkan ketertutupan sikap pasiennya yang sebagian besar pria. Saya sengaja melakukannya justru untuk mengendalikan diri pasien saya. Tujuan saya telanjang depan mereka adalah agar mereka memahami diri dan lingkungan mereka secara lebih baik sehingga mereka bisa mendapatkan kekuatan dari kenikmatan yang timbul dari diri mereka, dan kekuatan itu diharapkan tidak hanya muncul selama sesi terapi tetapi juga sesudahnya, ujar SW. Deka, seorang psikolog klinis asal New York, menjelaskan, SW hanya menggunakan terapi kata-kata, tetapi saya tidak menganggap itu sebagai terapi. Saya menilai pendekatannya itu sebagai pelayanan interaktif pornografi melalui internet. Berdasarkan kasus di atas, jika dinilai dari kode etik HI-PSI, SW telah melakukan pelanggaran kode etik pasal 77 ayat 4. Pada poin terakhir, yaitu adanya kecerobohan pernyataan atau tindakan psikolog selama berjalannya terapi yang mengundang kemungkinan terjadinya hubungan romantik atau seksual dengan orang yang sedang menjalani terapi. Pasal 78, penjelasan singkat atau debriefing setelah konseling psikologi atau psikoterapi. Yang pertama, psikolog memberikan penjelasan singkat segera setelah selesai pemberian konseling atau terapi.
dalam bahasa yang sederhana dan istilah-istilah yang dia pahami masyarakat, agar klien memperoleh informasi yang tepat tentang sifat, hasil, dan kesimpulan konseling atau terapi. 2. Psikolog mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengurangi risiko atau bahaya jika dilakukan penundaan atau penahanan informasi tersebut. Ketiga, debriefing dalam konseling psikologi atau terapi dapat ditiadakan jika pada saat awal layanan telah dilakukan penjelasan tentang sifat dan kemungkinan hasil, sehingga psikolog dapat mengambil langkah tepat untuk meluruskan persepsi atau konsepsi keliru yang mungkin dimiliki klien. Keempat, jika psikolog menemukan bahwa prosedur konseling atau terapi telah memberikan dampak yang negatif pada klien, psikolog mengambil langkah tepat untuk meminimalkan dampak tersebut. Contohnya, selama proses konsultasi berlangsung, psikolog tidak memberikan respon dengan optimal, dan setelah konseling selesai pun tidak memberikan intervensi yang tepat, hanya melakukan penjelasan yang menggunakan bahasa dan istilah yang sulit untuk dipahami oleh masyarakat umum. Sang psikolog tidak memberikan atau menjelaskan bagaimana hasil dari konseling saat itu, hanya menjelaskan beberapa perihal saja. Pasal 79, penghentian sementara konseling psikologi atau psikoterapi. Psikolog saat menyepakati kontrak terapi dengan orang yang menjalani pemeriksaan psikologi sehingga terjadi hubungan profesional yang bersifat terapeutik, maka psikolog tersebut senantiasa berusaha menyiapkan langkah-langkah demi kesejahteraan orang yang menjalani terapi termasuk apabila terjadi hal-hal yang terpaksa mengakibatkan terjadinya penghentian terapi dan atau pengalihan kepada sejawat psikolog lain sebagai rujukan. Contoh kasusnya, seorang psikolog bidang perkembangan anak memutuskan untuk menutup praktek pribadinya dan pindah ke kota lain yang jaraknya sangat jauh. Dia memberikan pemberitahuan dalam jangka waktu 1 minggu sebelum menutup prakteknya. Psikolog tersebut terkesan buru-buru untuk segera memulai hidupnya di tempat yang baru. Dia bahkan tidak sempat mengatur agar orang tua dari klien-kliennya dapat melanjutkan proses terapi dengan kolega atau rekan yang lain. Dia berpendapat bahwa orang tua kliennya cukup pintar dan cukup banyak akal untuk menemukan psikolog lain untuk melanjutkan terapi. Psikolog tersebut hanya memberikan daftar dan alamat psikolog-psikolog yang ada di kota tersebut. Dalam kasus di atas, apabila psikolog tersebut ingin menutup praktek pribadinya dan pindah ke kota lain, seharusnya psikolog tersebut harus sudah mempersiapkan untuk mengatur ulang proses terapi klien-kliennya dengan kolega atau rekan yang lain dan dapat dibahas terlebih dahulu bersama antara psikolog dan atau ilmuwan psikologi dengan penerima layanan psikologi kecuali kondisinya tidak memungkinkan. Pasal 80, penghentian konseling psikologi atau psikoterapi. Pertama, psikolog wajib mengakhiri konseling psikologi atau psikoterapi ketika orang yang menjalani terapi sangat jelas sudah tidak membutuhkan lagi dan atau tidak memperoleh keuntungan lagi dari terapi tersebut dan atau bahkan akan dirugikan jika terapi tetap berlangsung. Kedua, psikolog dapat mengakhiri konseling psikologi atau psikoterapi jika mengancam dan atau membahayakan bagi orang yang menjalani konseling psikologi atau psikoterapi dan atau orang lain yang memiliki hubungan dengan orang yang menjalani konseling psikologi atau psikoterapi. Ketiga, sebelum pengakhiran pemberian konseling psikologi atau psikoterapi, psikolog memberikan konseling pendahuluan dan atau menyarankan pemberi layanan alternatif lainnya yang sesuai kebutuhan orang yang menjalani terapi, kecuali jika kondisi ini tidak memungkinkan. Contoh kasus, terdapat seorang klien yang sudah dalam kondisi cukup baik setelah menjalani konseling dengan psikolog S dan tidak sudah membutuhkan psikolog S lagi, tetapi psikolog S tetap mengadakan sesi tambahan dengan atau tanpa membuat alasan yang bertujuan supaya klien membayar lebih banyak uang kepada psikolog lagi. Dari kasus tersebut, terlihat psikolog S merugikan klien dikarenakan klien sudah dalam kondisi sembuh, namun harus tetap membayar dengan memberikan sesi tambahan yang dilakukan oleh psikolog S. Psikolog dengan sengaja mencari keuntungan yang hanya menguntungkan dirinya sendiri tanpa memikirkan keadaan klien yang sebenarnya sudah tidak membutuhkan layanan psikologi lagi. Hal ini jelas melanggar kode etik psikologi pasal 80 ayat 1, di mana psikologi wajib mengakhiri konseling psikologi atau psikoterapi ketika orang yang menjalani terapi
sangat jelas sudah tidak membutuhkan lagi dan tidak memperoleh keuntungan lagi dari terapi tersebut, bahkan akan dirugikan jika terapi tetap berlangsung. Baik, demikian materi yang dapat kami sampaikan. Saya akhiri presentasi kelompok kami. Hidup kesepian tanpa kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.